Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas berkat karunia dan nikmatnya, kita kembali bisa berkumpul di studio Maksyar TV. Sama-sama kita melanjutkan kajian yang menarik. Tentunya, alhamdulillah pada malam ini guru kita semua masih bisa berkumpul bersama-sama kita dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam, semoga selama-lamanya tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh saudara-saudara saya. Alhamdulillah pada malam ini ada Bapak Haji Agus Saprudin. Ya, Kiai Haji Agus Saprudin, alhamdulillah dari Jampang datang jauh-jauh ke sini untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah beliau ini merupakan wakil ketua, salah satu wakil ketua di Koperasi Kaum Muslimin Indonesia. Alhamdulillah juga ada Bapak Budi ya, bisa hadir. Juga sudah tidak asing lagi Pak Yudi Hendrik. Sekarang ada Bapak Malik, Maulana Malik Syarif juga ikut. Ada Bapak Gilang dan Bapak Deriana Rahayu. Alhamdulillah pada malam ini kita akan coba membahas kajian khusus yang mana berkaitan dengan milad atau hari ulang tahun Bank Indonesia ke-68. Yang mana Bank Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1953 Masehi, yakni 68 tahun yang lalu. Sesuai tema tersebut, dan juga karena keterbatasan ruang waktu dan data yang bisa dihimpun, maka dalam bahasan ini kita tidak akan membahas soal sunring, redenominasi, problematika BLBI, dan eksistensi OJK. Insya Allah, kesemua hal ini akan kita bahas pada waktu dan momen yang tepat. Meskipun begitu, tayangan ini tetap diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama tentang sejarah Bank Indonesia dan para gubernur Bank Indonesia, sehingga kita bisa memahami gerak perjuangan bangsa Indonesia di sektor keuangan dan perbankan. Sebelum saya berikan kepada guru kita semua untuk memberikan penjelasan, saya akan coba utarakan terlebih dahulu data awal atau ringkasan awal, yang mana yang saya dapati dari data-data yang teruji. Diawali dengan pembahasan ORI. Apa itu ORI? Ya, ini uang Republik Indonesia. Yang mana pergerakan perjuangan kemerdekaan yang ditempuh oleh para founding fathers kita ternyata tidak terbatas pada bidang politik, diplomasi, hukum, kemiliteran, dan peperangan, juga kebudayaan ideologi saja. Tapi juga menyangkut sektor bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan. Dalam konteks ini, pada 1 Oktober 1945, pemerintah Indonesia menetapkan pemberlakuan mata uang bersama di wilayah Indonesia, yaitu uang The Javas Bank dan uang Dai Nippon, Jepang. Karena dalam suasana negara yang baru merdeka tentunya, maka pemerintah Indonesia belum mampu mencetak uang sendiri. Berdasarkan catatan sejarah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dikemukakan bahwa pada tanggal 29 September 1945, Menteri Keuangan pada waktu itu, A.A. Maramis, mengeluarkan dekret berisi keputusan, yakni tidak mengakui hal dan wewenang pejabat pemerintahan Jepang
untuk menerbitkan dan menandatangani surat-surat perintah membayar uang dan lain-lain dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran negara. Kemudian, terhitung mulai 29 September 1945, hak dan wewenang pejabat pemerintahan Jepang diserahkan kepada pembantu bendahara negara yang ditunjuk dan bertanggung jawab pada Menteri Keuangan. Kemudian kantor-kantor kas negara dan semua instansi yang melakukan tugas kas negara, kantor pos, harus menolak pembayaran atas surat perintah membayar uang yang tidak ditandatangani oleh pembantu bendahara negara. Dekret yang dikeluarkan Menteri Keuangan ini mengakhiri masa atau zaman Nanpogun Gunsei Kaikei Kiten, atau peraturan pembendaharaan pemerintahan bala tentara angkatan di daerah selatan. Nah, itu ringkasan awal yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, penjelasan detail akan disampaikan oleh guru kita semua. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan langsung kepada Abi untuk memberikan penjelasan kepada kami semua. Kepada Abi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat hadir kembali di studio Maksar TV untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang sejarah kebangsaan yang pada malam hari ini bertemakan ulang tahun Bank Indonesia dengan judul Dirgahayu 68 tahun Bank Indonesia. Saudara, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembahasan, ada baiknya kita sampaikan, kita kirimkan doa kepada para tokoh pemimpin bangsa, khususnya yang bergerak di dalam perjuangan kemerdekaan di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya yang mendapat tugas memimpin Bank Indonesia atau pernah mendapat tugas sebagai gubernur Bank Indonesia, mulai dari gubernur pertama, yaitu Bapak Mr. Syafruddin Prawidanegara, yang pernah kita bahas sebelum ini di dalam video atau tayangan Maksar TV. Kemudian juga ada Bapak Lukman Hakim, ada Bapak Sutikno, ada Bapak Sumarno, ada juga Bapak Arifin Siregar, Bapak Rahmat Saleh, Bapak Burhanuddin Abdullah, dan yang lainnya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah pergi mendahului kita. Kita doakan kepada mereka semua agar apa yang sudah dikerjakannya untuk kemajuan Bank Indonesia, Allah jadikan amal ibadah, dan juga segala kesalahan yang pernah diperbuatnya selama hidup dan khususnya selama memimpin Bank Indonesia, Allah ampuni. Disertai harapan agar Allah berkenan menempatkan para pemimpin bangsa kita itu di dalam surganya sesuai dengan kewenangan yang Allah miliki. Untuk itu marilah kita bacakan Al-Fatihah. Sayyidullahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, berbicara tentang sektor perbankan di Indonesia, itu berbicara tentang sesuatu yang dibilang mudah, tidak mudah, dibilang susah juga tidak, dibilang susah juga tidak susah. Tapi karena menyangkut masalah sejarah, kita harus mengikuti tata aturan fakta yang ada. Oleh karena itu, ada yang akan Abi sampaikan dalam konteks apa adanya sejarahnya itu, dan ada hal juga yang akan Abi berikan komen, berikan uraian, supaya bisa difahami kondisi yang dihadapi khususnya oleh masing-masing gubernur Bank Indonesia. Saudara, seperti apa yang tadi disampaikan oleh host kita, Saudara Maulana Akbar Syarif, bahwa sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia belum sempat mencetak duit sendiri. Ya, dulu namanya ada ORI, ya, dibacanya ORI, Uang Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk sementara menggunakan uang yang ada, maka dibuatlah ada keputusan menggunakan uang bersama. Baik uang nikah itu uang Belanda maksudnya, dan juga uang Jepang. Nah, di mana uang Indonesia ya belum dibikin. Ya, jadi bisa dimengerti batasannya ya. Dan juga tadi sesuai dengan apa yang Saudara Akbar sampaikan, kita akan batasi. Jadi jangan ada yang nanya, kok nggak bicara Sunring, kok nggak nyinggung redenominasi, kok nggak nyinggung kasus BLBI, kok nggak nyinggung yang berkenaan dengan OJK. Itu nggak mungkin waktu dan ruangnya pada ini. Kita akan bahas itu pada kesempatan yang lain, pada waktu yang momen yang tepat. Bisa dipahami ya. Jadi jangan ada yang nanya lagi nih, kok nggak ngomong Sunring, nggak ngomong. Walaupun kita akan singgung sambil lalu. Saudara, kita akan mulai bahasan kita ya karena ini menyangkut aspek sejarah. Kita akan mulai dari data yang menunjukkan bahwa pada tanggal 2 Oktober tahun 45, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat, ya, pemberitahuan, pengumuman yang menetapkan uang nikah. Jadi nikah apa tahu dah? Itu Netherlands Indisch, ya, Civil Administration. Jadi artinya pemerintahan sipil negara kerajaan Belanda yang ada di Indonesia. Itu singkatannya nikah. Ya, dinyatakan di dalam maklumat itu bahwa per 2 Oktober 1945 uang nikah itu tidak berlaku. Jadi tidak boleh dipergunakan dalam transaksi sehari-hari. Kemudian pada tanggal 3 Oktober, jadi sehari sesudah itu, pemerintah Republik Indonesia menentukan jenis-jenis uang, ya, jenis-jenis uang yang masih berlaku, yang masih boleh dipakai buat jual beli, ya. Ya di sini ada kan duit dicetak nggak boleh berlaku, namanya polimer, 100 ribuan. Tapi laku buat Haji Agus, dia masih cari, itu uang nggak berlaku. Nah, bisa ditukerin ke BI kan gitu. Nih. Nah, kita nggak bahas itu udah tuh soal polimer ya. Nih. Tapi kembali, jadi pada tanggal 3 Oktober tahun 45, pemerintah Republik Indonesia menentukan jenis-jenis uang yang masih berlaku untuk sementara waktu. Jadi sementara waktu sampai Indonesia mencetak uang sendiri. Ya. Ada 4 mata uang
yang dinyatakan masih berlaku untuk sementara. Yang pertama, uang yang merupakan sisa zaman kolonial Belanda, yaitu uang kertas yang dicetak dan diedarkan oleh The Javas Bank. Bank Jawa kalau gitu. Ya, The Javas Bank. Ini bank sentral Belanda nih, yang ada di Indonesia. Yang kedua, uang kertas dan logam pemerintah Hindia Belanda, ya, yang telah disiapkan Jepang sebelum menguasai Indonesia, yaitu The Japan's Reckoning. Ya, tadi ada Javas Bank, ini satunya lagi Japan's. Lihat bedanya ya antara Javas dengan Japan's. Jadi The Japan's Reckoning dengan satuan gulden yang dikeluarkan pada tahun 1942. Jadi emisinya itu dikeluarkannya tahun 42. Itu pertama kali Jepang masuk sini. Udah merdeka belum kita? Belum ya. Jadi Jepang masuk kemari, langsung bikin duit dia. Nah, caranya gimana? Dia sita duit yang ada di sini. Jepang teh jangankan duit, rel kereta api, rel kereta, panci segala macam diambil. Nah Jepang teh ya, itu sementara dianggap masih berlaku. Ketiga, uang kertas pendudukan Jepang yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena ada uang di dan cetakan itu ada yang menggunakan bahasa Jepang, ada yang menggunakan bahasa Indonesia, yaitu Dai Nippon emisi 1943 dengan pecahan bernilai 100 rupiah. Ya, kita kan tiap uang itu ada pecahannya. Ya. Selanjutnya Dai Nippon Teikoku Seibu. Ya, itu juga dia ada uang, ini banknya Jepang maksudnya. Dai Nippon Teikoku Seibu emisi 43 bergambar wayang. Nah, ini itu Jepang, ada duit Jepang gambarnya wayang. Ya, itu di Museum BI ada itu. Ya, bergambar wayang orang satria Gatot Kaca. Ya, bergambar orang bentuknya Gatot Kaca gitu. Jadi gampangnya gambar Gatot Kaca di duit gitu, ya. Orang tanya, duitnya mana? Duit Gatot Kaca. Nah, itu bikinan Jepang. Itu kalau orang tua yang dulu masih ada tahu duit apa? Duit Gatot Kaca. Kenapa kok Jepang menggunakan gambar itu, bukan gambar Tenno Heika? Nah, karena itu dikenal gambar Gatot Kaca di tanah Jawa khususnya, Nusantara pada umumnya. Ya, Gatot Kaca bernilai 10 rupiah dan gambar rumah gadang Minang. Nah, jadi ada satu rumah gadang Minang dipakai juga karena hampir semua orang Indonesia tahu rumah begitu modelnya ada rumah gadang Minang bernilai 5 rupiah. Nah, jadi ada pecahan 10, ada pecahan 5. Tuh, jadi kalau ditanya, gue tanya lu, duit zaman Jepang gambarnya apa? Sama? Nah, lu belum pernah lihat kan? Nah, kalau lu mau lihat di Museum BI itu. Ya. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 November tahun 45. Nih. Jadi berapa tahun kemudian? Jadi 7 November 45 udah merdeka belum kita? Sudah. Menteri Keuangan A.A. Maramis, nih, karena kaitan tadi uang-uang itu harus segera berhenti karena sementara waktu berlakunya, berarti harus ada penggantinya. Nih, jadi penggantinya harus uang cetakan kita sendiri. Tuh. Paham ya? Maka pada tanggal 7 November tahun 45, Menteri Keuangan pada waktu itu Mr. A.A. Maramis, ya, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh T.R.B. Sabarudin dari kantor besar BRI. Ini panitia pencetakan duit, ada panitianya tuh, nyetak duit waktu itu. Yuk, nggak ujuk-ujuk. Nyetak kayak Agus, cetak aja gitu. ada panitianya, Gus. Nih.
Jadi pada tahun itu, tahun 45 itu, dalam rangka mencetak duit kita, maka Menteri Maramis menunjuk Saudara Sabarudin dari BRI, kantor besar dulu sebutnya, kantor pusat maksudnya itu, ya, untuk menjadi ketua panitia pencetakan uang. Anggotanya terdiri dari staf Kementerian Keuangan, Kementerian Penerangan, Serikat Buruh Percetakan, itu diwakili oleh Saudara Sahlan Usman dan Saudara Aos Suryatna. Jadi ada 2 orang nih. Ini tukang cetak nih, Serikat Buruh. Waktu itu udah ada dunia percetakan loh Indonesia. Udah serikat buruhnya udah ada. Cuma lu jangan tanya, udah ada percetakan duit tuh lon. Ngerti ini? Ini soal percetakan pada umumnya, jangan dikaitkan dengan peruri. Ya. Ya. Panitia ini populer dengan sebutan Panitia 2. Nah, itu Panitia 2. Kenapa kasih nama itu? Kita nggak bahas kepanjangan. Awalnya ori itu mau dicetak di Surabaya awalnya nih. Ya panitia tadi mau nyetak duit di Surabaya. Di Surabaya lagi perang. Peristiwa 10 November. Di mana arek-arek Surabaya, pokoknya para pejuang Indonesia lagi ngelawan sekutu. Kira-kira kondusif kan mau nyetak duit? Hah? Nggak kondusif suasana. Nggak bisa nyetak duit dalam suasana perang. Kira-kira gitulah gampangnya. Ya. Maka agenda pencetakan itu dipindahkan ke Jakarta. Jadi dari Surabaya, nggak jadi pindah ke, waktu itu ribet nggak, dari kira-kira berapa lama dari Surabaya ke Jakarta? Nah kalau sekarang bisa berapa jam? Ya, nah dipindahkanlah ke Jakarta yang dianggap ya oleh panitia pencetakan duit ini Jakarta aman. Ya, nah kagak taunya dia mulai nyetak, panas juga di Jakarta. Perang juga. Ini duit udah kagok dicetak separuh, Yud. Bahan baku udah dibawa ke Jakarta. Ya. Perang. Di stop. Kayak tadi, ini kacau. Perasaan udah aman-aman Jakarta. Nggak taunya perang juga, suasana manas. Ya. Jadi proses pencetakan duit jadi tidak tuntas. Nggak selesai. Nih. Akhirnya uang yang udah terlanjur dicetak, jadi ori yang sudah dicetak, ya, akhirnya itu sekenas juga Jakarta ternyata panas juga. Jadi duit itu yang udah jadi sama bahan bakunya duit, ya, dibawa ke Jogja karena pemerintah lagi pindah ke Jogja, ya, jadi pusat. Nah. Jadi kertas ini diproduksi oleh pabrik kertas Padalarang. Jadi jangan aju mere, belum ada nih Dupong. Ini bahan baku kertas duitnya dari Padalarang. Jadi kalau orang bilang ini duit dari zaman dulu udah ada dari Dupong, bohong. Aju mere, bohong. Padalarang. Pabrik kertas apa tuh? Leces apa bukan dia? Ya Padalarang lah. Jadi bahan baku dibawa. Gak bayang tuh. Ngegendol duit. Yang udah jadi sama yang bahan baku. Dibawa ke abring-abringan duit nih. Susah gak mau nyetak duit. Hah? Tuh. Jadi jangan disamain sama sekarang. Nah, adapun ori yang akan dicetak, ya, ini duit yang rencana akan dicetak oleh pemerintah Indonesia, terdiri dari pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, 50 sen. Ini berarti nilainya di bawah 1 rupiah. Jadi ada sen dulu. Kalau apa namanya Cina nyebutnya ketip gitu. Ya. Nah, di samping pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sampai 50 sen. Nah, ada pecahan 1 rupiah. Kalau orang Betawi nyebutnya seperak. 1 rupiah. Ini kagak nyambung gitu nih, antara rupiah jadi perak. Ya seperak. Ya kayak maciah tuh.
Kan dia bilang perak-perak. Ya. Pecahan Rp1, Rp10, dan juga 100. Jadi ada berapa jenis uang yang mau dicetak tuh? 7 ya. 7. Nah, pencetakan dan pengedaran ori waktu itu ada panitianya. Tapi yang mengkoordinir pada waktu itu, karena waktu itu pemerintah telah menugaskan atau mengangkat atau mengakui Bank Negara Indonesia itu menjadi bank sentral yang nyetak duit dan juga mengedarkan. Jadi BNI. Ya, jadi merupakan upaya nyata ya pencetakan duit ini dengan menunjuk BNI ya. Kenapa kita ngotot nyetak duit kan gitu? Nih, karena nyetak duit ini oleh para pejuang kita dimaknai sebagai upaya nyata menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di bidang ekonomi atau di bidang uang dan bank. Jadi kalau kita udah merdeka, maka masa masih pakai duit Belanda sama duit Jepang. Jadi kita bikin duit yang ada logo Republik Indonesianya. Paham ya? Nah, ada duit buatan Indonesia itulah yang diartikan menunjukkan kedaulatan kita di bidang. Tuh, kalau gitu penting nggak tuh dalam sejarah kemerdekaan nyetak duit nih? Penting. Habis merdeka segala macam kalau gak ada duit, gimana, Gus? Ya, jadi percetakan duit adalah simbol daripada kedaulatan bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Nah, yang antiknya apa? Karena serba terbatas pusat tuh, ya, pemerintah pusat terbatas kemampuannya nyetak duit. Daerah berinisiatif. Nah akhirnya diizinkan juga daerah. Ya kan waktu itu Mbah ya, Ahmad Khotib ini tahun 40 diminta oleh Bung Karno jadi residen Serang. Nih, salah satunya nih hampir semua daerah ada cukup banyak. Ada Palembang, ada Medan ya. Ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, Banten ini ada tokoh residen tahun 46 namanya Haji Ahmad Khotib. Ya. Dia jadi residen waktu itu. Jadi membawahi beberapa bupati-bupati yang ada di kawasan residen Banten. Tapi orang-orang kan kadang-kadang nyebutnya residen Serang. Jadi tanda tangannya pakai bahasa Arab tuh di duit. Nih. Nah, residen orang nyebutnya ini Mbah Khotib ini. Ya. Nah, menyetak duit atas izin pemerintah pusat. Ya. Nah, duit yang dicetak Mbah ini populer namanya Oriban. Walaupun sebenarnya itu apa? Kalau nggak salah Oribda, kalau nggak salah resminya. Jadi uang Republik daerah. Nih. Maka dicetaklah duit oleh pemerintah Banten, oleh residen Banten, ya, menyetak yang populer namanya Oriban di masyarakat nih. Pecahan Rp5 dan Rp25. Pernah ngeliat nggak duitnya? Hah? Yang tanda tangan siapa? Pakai bahasa Arab nggak? Tuh, pakai bahasa Arab di duit tuh. Nah kalau mau ngelihat ini, ada di museum di BI ada. Ya, jadi pecahan itu maksudnya apa? Mbak bikin teh untuk menggantikan uang Nika dan uang Jepang. Tuh. Sementara masyarakat masih ragu-ragu. Tapi kan ini ada residen tanda tangan. Nah, kan kalau di pusat itu ada tanda tangan Menteri Keuangan. Lah ini residen tanda tangan. Belum pernah ada cerita sejarahnya. Bupati sama residen tanda tangan di duit. Nah, tapi karena itu zaman revolusi, ya, residen juga boleh tanda tangan dan laku duitnya. Tuh, jadi duit populer apa namanya? Oriban. Itu uang Republik Indonesia Banten. Padahal yang disebutnya itu Oribda yang benernya. Ya, daerah. Untuk menunjukkan bahwa pusat karena keterbatasan memberikan izin. Kalau sekarang apa? Memberikan license.
kepada daerah. Ya. Jadi orang tanya, nah ini bukan Uriban aja, sebenarnya daerah lain ada Lampung, ada Palembang, ada Medan apa. Kelamaan kalau gue ceritain satu-satu. Ya. Ya sesuai yang berani aja. Nih, ya. Nah, jadi kelihatan ya. Jadi bikin duit juga tidak mudah, dan jadi jangan dianggap ini. Jadi pemerintah pusat mengizinkan daerah yang punya kemampuan untuk mencetak duit. Jadi kau tuh teratasi lah di kawasan Banten, Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat, beredar tuh duit Banten. Nah, jadi keberadaan ORI, Uang Republik Indonesia ini, ya kalau sekarang kan aman-aman. Tapi kalau kita lihat di tahun 45, di awal-awal kita merdeka, tuh pertanyaannya mau pakai duit Nika terus, duit Belanda terus, duit Jepang terus, Nippon, apa kita mau bikin sendiri? Sementara agresi masih ngeganggu. Belanda masih nunggangin sekutu. Tuh. Jadi artinya nyetak duit juga, walaupun itu pemerintah, ternyata tidak mudah. Karena apa? Belanda dan Jepang masih pengen duitnya dipakai. Gitu ya? Nih. Jadi dalam kaitan tadi kedaulatan negara, maka Wakil Presiden Muhammad Hatta yang sudah berkedudukan di Jogja pada Selasa tanggal 29 Oktober tahun 46, jadi tanggal 29. Nih. Mbah Hotep jadi residen, masih di Banten masih Mbah Hotep nggak tuh residen tahun 46. Tuh, jadi Mbah residen Banten. Ya. Maka diumumkan oleh Pak Hatta di Jogja. Jadi Pak Hatta mengumumkannya di Jogja, bukan di Jakarta. Pada tanggal 29 Oktober, apa bagian dari isi pidato Bung Hatta itu? Pak Hatta mengatakan besok, nah itu kan dia pidatonya tanggal 29. Jadi kalau dibilang besok, tanggal 30. Besok, ini kata Pak Hatta ya, tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jadi yang dianggap di situ sejarah baru bagi tanah air apa? Mulai tanggal 30 Oktober kita sudah punya duit sendiri. Jadi pidatonya Pak Hatta tanggal 29 ngasih tahu rakyat besok kita ngedarin duit kita sendiri. Nah, launching. Nih, oleh karena itu maka tanggal 30 Oktober itu dinyatakan sebagai hari keuangan Republik Indonesia. Ya, jadi 30 Oktober ya. Jadi mulai beredar tuh duit kita tuh. Nih. Selanjutnya Wapres juga mengatakan, ya Wapres Bung Hatta waktu itu, dengan ini tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Cuma tutuplah maksudnya selesai lah. Yang selama ini dikuasai oleh Nika dan Jepang. Ya. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita, kata Bung Hatta ya. Uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan negara. Tuh. Jadi di sini nyetak duit kegiatan ekonomi bukan? Nah, tapi di sini omongnya bahasa politik. Paham tidak? Jadi uang adalah tanda
kemerdekaan. Nah, pada saat dikatakan uang adalah tanda kemerdekaan, maka uang itu adalah adalah subjek politik. Paham nih? Nah, jadi uang itu mewakili kedaulatan sebuah negara. Jadi pada saat dia berbicara sebagai simbol negara, nah dia bukan lagi bicara soal alat pembayaran. Dia bicara tentang kekuasaan, tentang daulah. Ngerti ya? Nih. Berdasarkan pidato radio Bung Hatta. Jadi Bung Hatta pidatonya tanggal 29, ya. Maka tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan Indonesia. Karena mulai Rabu tanggal 30 Oktober 46 itu currency war, jadi perang mata uang. Ya, currency war, perang mata uang, ya. Mata uang sama siapa yang perang? Nih, jadi uang nikah, uang Jepang lawan uang itu. Jadi bukan cuma tentara orangnya aja yang perang. Duitnya, maka disebutnya currency war. Jadi perang mata uang, Ji. Ada currency war. Ya. Perang mata uang di wilayah negara RI bisa diredakan. Nih. Juga dengan adanya kita punya duit sendiri, nah kita udah ngelawan sekarang. Tadinya mau ngelawan apa? Belum ada penggantinya. Jadi yang lama kita mau gantiin, Republik Indonesia belum punya duit. Sama dengan itu, dengan undang dasar. Yang lama nggak diberlakukan, yang baru belum jadi. Nah, ya. Nah, paham ya? Jadi dengan uang itu, maka perang mata uang, currency war, bisa diredakan. Sebelumnya currency war berlangsung di berbagai daerah. Jadi perang mata uang itu. Ya, yaitu antara uang merah yang diedarkan oleh The Javas Bank, DJB, ya, melawan uang putih yang diedarkan oleh BNI selaku bank sirkulasi. Ini bank putih banyakkan berasal, uang putih itu uang yang ex nipom. Paham tuh? Jadi perang nih yang diedarin BNI sama diedarin Javas Bank. Karena Javas Bank waktu kita merdeka nggak ujuk-ujuk dibubarin dia. Tetap megang peranan sebagai bank sentral waktu itu. Ya. Jadi kalau disebut currency war, itu perang mata uang apa? Nah, uang yang diedarkan oleh BNI dan uang yang diedarkan oleh The Javas Bank. Melawan uang putih namanya ya. Waktu itu BNI masih berfungsi sebagai bank sirkulasi. Ya. Sampai di sini ngerti ya? Nih, currency war ini terjadi setelah pemerintah RI membentuk BNI sebagai bank sirkulasi. Jadinya nggak ada perang pada waktu dia media aja. Nih, pada waktu kita menyatakan bikin bank namanya Bank Negara Indonesia, nah mulai kadang-kadang duit dipromosi. Nah, duit itu kagak laku, duit putih gitu. Yang pakai duit merah aja. Ya. Ini bukan main-main. Makanya ada daerah yang mau nerima duit merah, ada daerah yang mau nerima. Nah, ini Inohong, kaki tangan Belanda nih, udah pegang duit merah. Terutama di perkebunan. Ya orang kulifan kuli. Di mana-mana dia bilang, wah kalau duit yang itu enggak, duit yang merah yang laku. Karena kan ada Ratu Wilhelmina. Tuh. Ya, jura dunungannya. Jadi pembentukan BNI dilakukan sesuai mandat. Jadi kenapa kok BNI diberlakukan sebagai bank sirkulasi? Ya. Karena kan BNI jadi bank komersial, bukan bank sentral. Dilihatnya waktu itu. Pada waktu itu, kenapa kok BNI difungsikan sebagai bank sirkulasi? BI-nya belum ada. Iya, jadi jangan dibilang bertubrukan, belum ada BI-nya. Nah, makanya mendapat mandat untuk menjadi bank itu dari Undang-Undang Dasar adalah BNI. Nah, dikatakan di sini, pembentukan BNI dilakukan sesuai mandat dan isi penjelasan Undang-Undang Dasar 45 pasal 23. Penjelasannya ya.
penjelasan UUD 45 yang menyatakan berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia. Nah, waktu itu yang Bank Indonesianya belum ada. Ya, baru ada BNI yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang. Jadi undang-undang tentang pembentukan BI udah dibikin yud. Nah, ini BNI itu dipakai deh. Nih ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Ini sambil lalu aja dikit-dikit kalau yang mau nanya. Ya, Bang. Nah. Sampai di sini ngerti ya? Nih. Sebagaimana kita ketahui dalam suasana revolusi kan, bahwa pemerintah kolonial Belanda, nih, kita udah tahu kan, pemerintah kolonial Belanda itu berhasil mendirikan di Javasbank sebagai bank sentral dia pada tahun 1828. Jadi pada waktu 45 umurnya berapa tuh Bang? 1828, 72 atau 45 berapa? Berarti udah 100 sahabat lebih. Tahun berapa lagi? Udah 100 lebih dah. Ya 72 tambah 45. 117. Jadi pada waktu kita lagi ngeributin mau bikin duit, itu The Javasbank, bank milik kolonial, milik penjajah itu yang ditaruh di Indonesia. Kantor di sana tuh, di kota itu, Jakarta. Itu umurnya udah 117 tahun. Kira-kira udah ada cabangnya di mana-mana dia. The Javasbank itu. Nah, udah ambak-ambakan. Ini bank baru berdiri ngelawan yang udah umur 117 tahun. Ya, paham nggak? Ini kalau kita bikin lagi nyaingin dia nggak mungkin. Kira-kira begitu. Nah, caranya gimana supaya dia nggak jadi saingan nih? Kita mau bikin nih Bank Indonesia. Ini bank udah ada nih. Bank sentral udah dikenal dan rakyat udah percaya sama bank itu. Dan banyak orang udah buka rekening di situ. Jadi dalam transaksi keuangan yang ada di Indonesia ini umumnya bank sebelum bank ini ada lagi bank abad 17, bank The Koran namanya. Ya. Tapi terus bubar. Nah. Jadi orang udah percaya duit bikinan dia, yang ngedarin dia. Nih. Jadi caranya gimana supaya kita nggak bisa? Bukan. Pemerintah Indonesia pikirannya panjang. Banknya dibeli. Kau bersaing, pasti ele orang. Kenapa? Karena ada Javasbank ini yang berdiri tahun 1828 itu, ya, dibikin berdasarkan oktroy wet. Jadi ada hak khusus, hak istimewa, ya, hak istimewa dari kerajaan Belanda. Nah ini uangnya kan berkait juga mau dia transaksi internasional dipakai itu. Jadi punya oktroy wet. Ya, kalau di sini kadang-kadang oktroy wet diartikan hak cipta atau intellectual property, ya. Nih, maka disebut ada oktroy wet. Nah, ini bahwa ini resmi pemerintah Belanda ngasih hak istimewa buat dia. Istimewanya apa? Dia bisa nyetak duit dan dia bisa ngedarkan dan dia berfungsi sebagai bank komersial. Ya. Nah, karena dia dapat oktroy wet, maka nggak ada direksi DJB, ya, yang berasal dari pribumi. Ya, dia nyetaknya gulden mata bank Belanda. Nah, karena dia pakai gulden, dibangun berdasarkan undang-undang istimewa Belanda, maka tidak ada orang pribumi, inlander, yang bisa menjadi presiden direktur di situ. Jadi sejak dia berdiri itu, ya sejak 1828, ya ini beredar uang gulden, mata uang Belanda, cetakan The Javasbank, beredar untuk East Hindi, untuk wilayah Hindia Belanda, ya termasuk wilayah sekarang kita kenal Nusantara ya. Nih. Jadi yang berlaku di Indonesia adalah duit dia. Jadi duit ini menunjukkan dia ngejajah kita. Nah, di negaranya Indonesia, duitnya Belanda. Berarti Belanda, kayak tadi kan,
Jadi tanda kemerdekaan tuh duit. Ya, keberadaan DJB ini erat kaitannya dengan kepentingan Belanda, baik di sektor politik maupun ekonomi. Sehingga bisa dikatakan bahwa The Javas Bank pada hakikatnya merupakan senjata terselubung. Ya, senjata terselubung kaum penjajah dalam menguatkan aksi penjajahannya di bidang ekonomi. Ya karena Belanda yang bikin, kira-kira kalau Belanda yang perlu, yang Republikan yang perlu, susah. Kalau dia yang punya. Jadi Gulden. Maka dari itu, tadi Abi katakan, nggak ada orang pribumi di luar orang Belanda bisa jadi presdir. Nih. Nah. Jadi pokok direksi, apalagi di rootnya, itu harus dijabat oleh orang Belanda. Nih, jadi saking 117. Nah tadi maksud Abi, pemerintah Republik Indonesia berpikir kalau kita bikin tandingannya BI ini berat. Kalau dia dibolehkan tetap nyetak, ya karena sebagian besar mantan kuli, Pak. Sebagian besar orang kaya itu mantan kuli. Ya masa pekerja perkebunan atau usaha-usaha yang enggak revolusioner lah. Maka putusan pemerintah Republik Indonesia pada bulan Desember tahun 51. Ya. Ini bahasanya bukan dibeli ini. The Javas Bank dinasionalisasi. Nah, itu diambil paksa. Sananya juga ada jual beli ganti ruginya, ya. Jual dedet. Jadi dia beli dedet, nah DJB kudu jual dedet. Nggak mau ya kudu gue beli. Paham tidak nih? Nah, itu namanya nasionalisasi menjadi milik pemerintah Indonesia. Tuh, jadi saingannya dimatiin. Cerdas kan? Nah, jabatan sebagai presdir DJB ya tahun 51 ya itu diserahkan kepada Mr. Saprudin Perwira Negara. Keren gak nih Bang? Jadi sejak berdirinya nggak pernah ada orang pribumi, nah orang satu-satunya orang pribumi yang bisa menjadi presdir The Javas Bank adalah Mr. Saprudin. Nah dia tuh orang pribumi yang pertama dan yang terakhir jadi presdir The Javas Bank. Pada waktu itu karyawannya masih banyak Belanda nggak? Masih, nggak ujuk-ujuk bisa diganti begitu. Ya. Jadi maka perlu waktu antara 51 sama 53. Nah, Mr. Saprudin Pak Syaf menjadi presdir situ, Bang. Membawahi Belanda nggak dia? Pertanyaannya, kalau dia bisa jadi presdir, dia ngerti bank nggak gitu maksudnya? Tuh. Presdir, bawahnya direkturnya Belanda semua. Lu Belanda bangsa ngantor pakai jas waktu itu. Ya. Jadi 51 53 jadi ini yang menyatakan yang sering kali orang mengatakan jadi Pak Syaf itu satu-satunya orang Indonesia putra Banten gitu ya yang bisa menjadi presdir di Javas Bank. Maksud Abi ini keren kan? Bukan cuma keren aja. Kan gak ujuk-ujuk begitu. Ya kalau udah gak bisa, dia gak ngerti. Disuruh jadi itu. Di bawahnya masih Belanda semua. Nih. Jadi tanggal 1 Juli. Tanggal 51 Desember. Ya. Pak Syaf ngambil alih. Ditugaskan oleh pemerintah Indonesia. Ngambil alih di Javas Bank. Berhasil dinasionalisir. Dijabel. Nah, jadi mulai hari ini lu milik Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia jadi pemegang saham mayoritas. Nih. Kata Belanda nih apaan begini modelnya? Ya, pokoknya dinasionalisir.
Karena apa? Cabangnya udah banyak di mana-mana. Ini bank nih. Ya. Nih. Jadi kemudian pada tanggal 1 Juli tahun 53, waktu itu jabatan Pak Sap apa? Presdir di Javas Bank. Jadi pada tanggal 1 Juli tahun 53, pemerintah menerbitkan, tadi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang hukum pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB WET atau Oktroy WET tahun 1922. Tuh, jadi ada undang-undang yang menjadi dasar The Javas Bank itu. Ini mungkin bukan 1922 nih, 18 kali ya. Yang atasnya tadi itu. 1822 bukan 1922 nih. Digantikanlah DJB WET atau Oktroy WET untuk The Javas Bank dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 53. Nah, sejak penetapan Undang-Undang Nomor 11 tersebut, maka Bank Indonesia, Bank Indonesia atau disingkat BI, dinyatakan resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Jadi yang diambilnya apa tuh? Yang dijadikan Bank Indonesia? Jadi The Javas Bank diganti jadi Bank Indo. Tadinya kan cuma dikatakan Bank Jawa. Nah, dia ditingkatkan jadi Bank Indonesia. Nah, dengan adanya itu, maka posisi BNI tidak lagi menjadi bank sirkulasi. Paham ya? Nah, tanggal 1 Juli itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Bank Indonesia. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Nih. Apa tujuannya BI dibikin itu? Berdasarkan undang-undang itu ya. Tujuan secara umum, tujuan BI adalah memelihara stabilitas nilai rupiah. Ya supaya nggak ampul-ampulan tuh nilai rupiah. Nih. Jadi stabilitas nilai rupiah itu, rupiah dikatakan stabil nilainya, ada aspek di dalamnya. Ada isinya, kaitannya apa? Yang pertama, kestabilan nilai mata uang, rupiah tadi maksudnya. Jadi stabil dia, nilai mata uang, dibandingkan dengan barang dan jasa. Kita ingat ya. Jadi dikatakan nilai itu stabil, misalnya gini, barang, jasa, ada orang perlukan, duitnya nggak ada, duitnya kurang, itu dalam bahasa moneter disebut ada velocity of money, duit yang diedarkan. Nah, jadi dilihat nih, kalau uang ini stabil, ukurannya dengan mekanisme pasar, barang dan jasa. Jadi ada goods dengan services. Jadi kalau di sini barang, di sini bukan produk disebutnya, tapi goods kalau biasa bahasa moneter dengan services. Lawannya tadi duit. Jadi kalau jadi korelasi. Nah, ini kembali kepada teori ekonomi. Jadi ada supply demand. Misalnya gini, permintaan barang tinggi, demand-nya tinggi, supply-nya terbatas. Ukurannya apa nih? Jadi harga naik apa turun? Ya kalau supply banyak, demand sedikit. Nah jadi turun. Yang ukur turunnya, naiknya pakai apa? Pakai apa? Pakai duit. Ya kan? Jadi ini duit. Nah, kita katakan harganya mahal, harganya murah. Yang ditebak harga duit. Dia ditanya, ini beras berapa harganya? Disebut apa? Duit, bukan beratnya.
Nih misalnya tanya, berasnya harganya berapa? 5 kilo kan nggak nyambung. Paham tidak? Jadi pada saat kita menetapkan harga, yang kita sebut bukan beratnya dari barang yang ditransaksikan. Tapi, itu. Jadi kalau gitu uang berfungsi sebagai apa? Bukan. Ya, alat pengukur nilai. Kalau kagak lu barter. Misalnya 5 kilo ukurannya 1 ekor ayam. Ya kalau dulu belum ada duit. Orang yang punya ayam, dia perlu beras. Dia mesti nyari. Yang menukerin ayamnya sama berasnya. Ribet gak tuh? Ini maksud Abi tanpa duit ribet gak? Ya barter. Misalnya gini. Jadi lu punya ayam. Lu pengen beli garam. Lu kudu nyari orang yang punya garam. Tapi dengan adanya duit, harga ditetapkan dengan, nah ini harus stabil. Nah stabilnya ini berkait dengan stabilnya tadi. Transaksi barang dan transaksi jasa. Nah, ini namanya pasar. Tuh, jadi makanya BI memonitor. Nah jadi kalau misalnya barang nih permintaan tinggi, yang mau beli banyak nih barangnya dikit, harganya jadi harga tinggi. Nah itu BI kadang-kadang harus juga punya tugas bagaimana supaya perimbangan ya barang dengan ini harus balance. Nah selisih inilah yang orang mengukur pakai inflasi namanya. Berapa persen inflasinya ini? Naiknya harga, misalnya harga barang yang tadinya 10.000 jadi 15.000, itu naikkan 5.000, jadi naik berapa persen itu? Itu maksudnya dia diukur. Yang ngukurnya kan tadi dari 10.000 pakai rupiah nggak? Jadi nggak ada orang ngukur 1 ton sama 5 ton. Jadi jangan sampai lu belanja ke pasar mau beli beras, ya lu tanya harganya berapa ton pak? Jadi tetap harus alat. Jadi uang berfungsi sebagai alat ukur nilai. Itu yang pertama ya, aspek stabilitas tadi. Nah yang kedua, stabilitas uang itu diukur dengan mata uang negara lain. Nah, ini namanya kurs. Misalnya kayak sekarang apa nih? Rupiah dibandingkan dengan dolar. Rupiah diukur dengan euro. Nih. Nah ini BI punya ini harus monitor itu. Jadi bukan kalau dilepasin di pasar saja, misalnya kebutuhan dolar lagi banyak, dolar di sini sedikit, naik nggak harga dolar? Kalau harga dolar naik, berarti nilai tukarnya naik apa turun? Naik. Nah, itu orang katakan rupiah melemah. Kalau menguat, nah misalnya lu jual dolar banyak, gua kagak mau beli, turun tuh dengan sendirinya. Ini namanya menurut mekanisme pasar. Nah, BI kadang-kadang mengintervensi itu supaya tetap ada keadaan, ada kepastian pasar. Makanya BI menetapkan kurs tengah namanya. Ngerti deh? Jadi kalau BI menetapkan kurs itu dalam rangka memelihara stabilitas. Stabilitas apa? Stabilitas nilai rupiah. Jadi kalau gitu nggak seenak-enak lu nyetak duit. Cetak aja. Kayak Agus. Karena air peruri suruh nyetak aja. Hah? Paham nih? Tuh. Jadi tadi ya. Jadi mengatur dan menjaga. Nih. Paham Pak Sido? Ya? Nih. Itu sebabnya Bank Indonesia menetapkan nilai kurs kaitan dengan tadi. Nah. Untuk mencapai tujuan BI. Tadi kan tujuannya tuh. Sebagai stabilisator. Nah, untuk mencapai itu, maka ada 3 tugas atau 3 pilar. Nah, ini 3 pilar, ada 3 tugasnya BI. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter, ya, terkait suku bunga bank serta surat-surat berharga. Ya, jadi yang menetapkan siapa itu? Maka jangan aneh kalau kredit juga bunganya ditetapkan oleh
Itu bunga dasar kan bunga papan namanya. Nah, berdasarkan bunga tetapkan BI itu, maka bank komersial menetapkan berapa bunga yang dia berlakukan, baik untuk bunga deposito maupun bunga orang minjam kredit. Nah, ini yang seringkali kita nggak bahas ini. Ini yang disebut ada rente. Yang dalam bahasa agama kadang-kadang diartikan riba. Nah, ini nanti kita bahas sendiri soal ini. Ya, fungsi-fungsi BI itu sekarang itu. Pada waktu dia didirikan. Yang kedua, pilar kedua, ya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tuh, supaya alat-alat tukar itu berlaku. Kemudian, jadi menjaga kecukupan duit kontan lah gitu ya. Cash on hand di bank dan masyarakat, terutama berkait dengan penggunaan cek. Ketiga, ini pilarnya nih, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Nah, ini ada hubungannya dengan OJK nanti, kita nggak bahas sekarang. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 99 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia, BI menjadi bank sentral independen. Jadi tidak di bawah intervensi pemerintah, yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ya. Nih. Jadi itu tadi namanya bank konvensional. Nah, kemudian sekedar menambah informasi ya, bahwa BI cukup berperan besar, ya, di samping yang konvensional, ini Indonesia ya, BI juga sekarang ini ikut campur dalam urusan penataan perbankan syariah, ya. Ya, jadi struktur bisnis dan profesionalitas di sektor ekonomi syariah, BI juga ikut campur. Ini berkait atau paling tidak dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat sebagai bank umum pertama yang didirikan oleh Presiden Soeharto di Bogor pada tanggal 1 November tahun 1991 atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia. Nih. Walaupun Pak Harto kadang-kadang salah aja nyebutnya, bukan Bank Muamalat, Bank Mualamat. Tapi yang jelas Bank Muamalat lah. Bank Mualamat ini. Ya. Nah, berkait dengan itu, ya, berkait dengan munculnya. Nah, sebelumnya nggak pernah ada BI urusan sama syariah ini. Di zaman Pak Harto mulai muncul gagasan ekonomi syariah. Maka berdirilah di samping muamalat tadi, ada komunitas yang namanya Masyarakat Ekonomi Syariah, disingkat MES, Islamic Economic Society, ya, dan Mujtama Al-Iqtisad Al-Islami. Nah, pada awalnya dipimpin oleh Dr. Iwan Poncowinoto dan Dr. Aris Mufti, dulu dari PNM ini. Ya, dia terpilih menjadi ketua umum MES. Ya, dan ketua umum MES pertama dan kedua. Dalam Munas MES yang pertama, ya, tahun 2008, 3-4 November, maka terpilihlah, ya, Deputi Senior Bank Indonesia, Dr. Mulyaman Hadad sebagai ketua umum. Dan terus dalam Munas yang kedua, tanggal 21 Muharram 1432 atau 17 Desember, kepilih lagi Mulyaman Hadad menjadi ketua umum MES. Nih. Ya. Kemudian dalam Munas yang ketiga, ya, terpilih lagi ini Mulyaman Hadad ini. Ya. Menjadi ketua umum. Jadi sampai 2017. Jadi di sini kalau Deputi Senior Gubernur BI ikut menjadi ketua umum MES, pada hakikatnya BI ikut campur nggak dalam MES? Sekurang-kurangnya ada peran sertanya. Kalau kagak,
maka gubernur pejabat seniornya diizinkan. Nah, ini kaitannya berhubungan dengan peran Bank Indonesia dalam rangka penataan bank syariah. Nah, kemudian pada periode 2017, 2018 sampai 2020-2021, Ketua Umum ke-6 MES dijabat oleh Profesor Wimbo Santoso, PhD. Ya, ini pernah jadi Preskom Bank Mandiri. Kalau nggak salah sekarang dia ini Ketua OJK, Pak Wimbo Santoso. Ya. Nih. Nah, sesudah Pak Wimbo, sekarang ini MES itu ketuanya Erick Thohir, Menteri BUMN, pembinanya Wakil Presiden. Ma'ruf Amin. Artinya apa? Pemerintah ikut campur nggak dalam pergerakan ekonomi syariah? Ekonomi? Nah, ekonomi syariah melawan ekonomi konvensional. Jadi kalau ekonomi syariah ngelawannya ekonomi apa? Berarti ekonomi non syariah gitu maksudnya. Paham nggak? Nih. Jadi kalau ekonominya udah bisa syariah, ini kan dalam rangka perjuangan penegakan syariat Islam di bidang ekonomi. Pemerintah ikut campur nggak menegakkan syariat Islam? Ya, wakil presidennya dalam pertimbangan. BI ikut campur. Jadi penegakan syariat Islam di bidang ekonomi jalan. Tinggal tambahin bidang lainnya. Betul nggak? Nah, sekarang Menteri BUMN, bahkan bukan cuma dia, dengar tuh di MES ini, Puan Maharani ngikut, Bambang Susatyo ngikut, Gubernur BI yang sekarang juga ngikut. Nih ya. Jadi alhasil BI juga punya peran dalam pengembangan bisnis ekonomi syariah, termasuk dalam pembentukan PT Bank Syariah Indonesia yang gabungan dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Nih. Jadi kalau gitu sejak tahun 53 sampai 90 Gubernur BI itu masih bingung, belum tahu ada Bank Syariah waktu itu. Karena dia mesti ada, baru ada sejak Bank Muamalat. Nah, ini Abi maksudkan bahwa peran Bank Indonesia itu mulai bergeser dari konvensional, dari bank berbasis rente, dikit-dikit. Jadi dari bank berbasis riba kepada bank yang tidak riba. Nih, kenapa Abi bilang ada kaitannya dengan BI? Karena pejabat tingginya ngikut. Ya, begitu juga kalau ketua OJK pernah jadi ketua umumnya. Nih, jadi dalam urusan ekonomi syariah nggak ribut penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam di bidang ekonomi. Nih, tinggal yang lainnya. Jadi kalau sekarang ributin, kenapa lu takut penegakan syariat Islam? Hah? Betul tidak? Nih, oke, sekarang Abi masuk ke soal. Ya udah jelas ya. Nah, sekarang kita bicara soal agak banyak simpel-simpelnya Abi ngomong. Jadi, siapa saja sekarang ini yang pernah mimpin Bank Indonesia? Pada waktu Pak Asap mimpin, belum ada cerita mengenai ekonomi syariah. Ya. Jadi yang pertama, menjadi gubernur Bank Indonesia adalah Mr. Safrudin Prawira Negara, yang menjabat dari 1 Juli 53 sampai 20 Januari tahun 58. Konon kabarnya dia berhenti karena terlibat dalam sesudah PDRI dan juga kalau PDRI sebelumnya ya terlibat PRRI. Tapi kemudian dikasih amnesti, diampuni oleh Bung Karno. Ya. Ini tokoh Putra Serang dari Partai Masumi, Bapak Bela Negara. Jadi dia Bapak BI, Bapak Bela Negara, juga Bapak Duit. Ya. Ini dari, nah, beliaulah yang terkenal dengan gunting Safrudin. Duit digunting-gunting. Ya. Dalam rangka tadi, mengendalikan supaya tidak inflasi. Sesudah Pak Safrudin, ya, beliau diganti oleh Bapak Lukman Hakim.
Mulai 9 April 58 sampai 31 Agustus 59. Siapa Pak Lukman Hakim ini? Beliau ini pernah menjadi anggota BP KNIP, pernah menjadi Menteri Keuangan, pernah menjadi Duta Besar RI di Jerman Barat. Ya. Beliau wafat di Bonn. Ya. Pada tanggal 20 Agustus 66. Beliau diganti oleh Mr. Sutikno Slamet. Ya, yang menjabat Gubernur BI yang ketiga 1 September 59 sampai 31 Oktober tahun 60. Ya. Jadi dalam kabinet karya pada waktu itu Sutikno ini menjabat sebagai Menteri Keuangan tahun 57-59 di bawah Perdana Menteri Juanda. Dia menggantikan Mr. Yusuf Wibisono pada 19 Juni tahun 51, ya, Pak Tikno ini bergabung dalam panitia nasionalisasi The Javas Bank. Nah, tapi keren juga nih, pada tahun 61-62, Pak Slamet ini menjadi Direktur Eksekutif IMF, International Monetary Fund. Jadi sejak tahun 60-an, ada nggak banker Indonesia yang jadi bos di IMF? Tuh, ya, paham ya? Nah, beliau diganti oleh Mr. Sumarno yang menjabat Gubernur BI dari 1 November tahun 60 sampai tahun 63. Nih, Pak Sumarno. Jadi pada 1 November 58 sampai dengan akhir Oktober tahun 60, Pak Sumarno ini menjabat sebagai Executive Director IBRD. Apa tuh IBRD? International Bank for Reconstruction and Development, atau World Bank, kata Haji Agus deh, Bank Dunia. Hebat nggak tuh? Jadi Gubernur BI-nya pernah menjadi apa? Eksekutif Director Bank Dunia, jadi Gubernur BI. Ya. Beliau juga menjabat sebagai Menko Kompartemen Keuangan Indonesia. Ya. Dan seterusnya pernah menjadi Menteri Urusan Bank Sentral. Ini kalau nggak salah ada hubungannya, kita nggak tahu nih, dengan Rini Sumarno. Allahu alam. Itu pernah jadi menteri pernah jadi Menteri BUMN. Ya. Jadi Pak Sumarno diganti oleh Teuku Yusuf Muda Dalam. Nah, ini Gubernur BI yang paling spektakuler, yang mimpin dari 10 Desember tahun 63 sampai 27 Maret tahun 66. Awalnya ini kader PKI awalnya, pendidikan di Belanda, ya. Nah, kemudian pada tahun 48 ikut berontak dia, ditangkap di Wirogunan. Pada waktu agresi masuk dia kabur, ya, waktu Belanda masuk ini. Nah, pada tahun 49, nah dia bergabung kepada PKI. Ya. Pada tahun 51, Yusuf Muda Dalam keluar dari PKI, masuk ke PNI. Nih. Pada tahun 56, ya, dia bergabung ke dalam BNI. Tahun 59, nah ini yang triknya. Langsung jadi Presdir, ya, Presiden BNI. Nah, dari sana dia diangkat jadi Gubernur BI. Sebutannya waktu itu Menteri Urusan Bank Sentral. Jadi waktu itu independen nggak BI? Enggak. Orang pejabat negara, menteri, ya. Nih. Jadi pada tanggal 30 Agustus tahun 66, dia diadili di Mahmilub. Karena terlibat PKI dan diputuskan hukuman mati. Tapi sebelum dijalani hukuman mati, udah mati duluan. Nah, ini terkenal menteri yang royal, sering bagi-bagi duit, sehingga bangkrut lah ceritanya. Ya, Yusuf Muda Dalam. Itu yang bikin Bung Karno juga rada bingung. Ya, royal siapa dibagiin artis segala macam, ini Yusuf Muda Dalam. Ya. Nah, Pak Yusuf meninggal, Teuku Yusuf Muda Dalam,
diganti Dr. Radius Prawiro. Ini kalau lihat orangnya, mukanya mirip Ibu Tin, istri Pak Harto. Sehingga orang mengatakan, ini masih ada saudara sama Ibu Tin. Gitu. Nih. Pak Radius ini memimpin dari 27 Maret 66 sampai 5 April 73. Sebelumnya dia menjabat sebagai Menteri Pemeriksa Keuangan Agung muda. Ya. Pernah menjadi Menteri Perdagangan Koperasi. Ya, tahun 66. Jadi sesudah mimpin Gubernur Bank Indonesia, beliau diangkat jadi Menteri Perdagangan oleh Pak Harto dari 28 Maret sampai tahun 73. Dan terus dia juga jadi Menteri Keuangan. Ya. 19 Maret 83 sampai 21 Maret 88. Kemudian jadi Menko Equin Wasbank pada tanggal 23 Maret, ya. Dan seterusnya sampai tahun 93. 26 Mei 2005 beliau meninggal di Munchen, Jerman. Pak Radius diganti oleh Dr. Andes Rahmat Saleh sebagai Gubernur BI yang ke-7 yang menjabat dari 5 April tahun 73 sampai 16 Maret 83. Beliau ini alumni FEUI, pejabat karir di Bank Indonesia, ya. Dan sesudah jadi Gubernur BI, dia menjadi Menteri Perdagangan. Jadi wafat di Jakarta pada tanggal 11 Februari tahun 2018. Beliau diganti oleh Dr. Arifin Siregar, ya, yang menjabat dari 16 Maret 83 sampai 27 Maret 88. Nah, Pak Arifin ini alumni Netherlands Economische Hogeschool Rotterdam, ya, dan juga Westfalische Willem Universiteit Münster, Jerman Barat. Dan dia menjadi ekonom di, ya, tahun 61 di United Nations Bureau of General Economic Research and Policies, New York, USA. Kemudian mendirikan United Nations. Jadi kalau nyebut United Nations itu berarti dia organ PBB. Ya. United Nations Economic and Social Office di Beirut, Lebanon. Tahun 63. Selanjutnya menjadi wakil IMF. Ya, IMF lagi. Tadi dengar ada direktur IMF, ya. Ini Pak Arifin juga, ya, penasihat keuangan pemerintah Laos di Laos. Pada tahun 69-71 diteruskan sebagai gubernur IMF untuk Indonesia. Jadi ada nggak, cukup banyak orang bisa jadi gubernur IMF, ya, untuk Indonesia. Pada tahun 73-83 dia menjadi gubernur IMF untuk Indonesia dan gubernur IDB, ya, untuk Indonesia. IDB apa? Islamic Development Bank. Jadi Bank Pembangunan Islam. Jadi IDB. Kemudian dari tahun 93 sampai 97 menjadi duta besar di Amerika Serikat. Beliau juga dikenal sebagai penasehat delegasi RI pada sidang IGGI. Pernah dengar? Intergovernmental Group for Indonesia. Jadi kumpulan negara yang ngumpulin duit buat minjemin ke Indonesia. Itu IGGI namanya. Kemudian dia juga menjadi penasehat delegasi kita untuk sidang dalam ASEAN Development Bank, ya, ADB, ASEAN Development Bank, ya, dan apa lagi itu? Udah IDB tadi kan? Nih. Nah, jadi Pak Arifin Siregar sesudah nggak jadi nggak jadi gubernur, dia menjadi Menteri Perdagangan. Sampai di sini waktunya nggak itu kali, ya. Jadi sampai mana tadi? Arifin Siregar. Jadi sesudah selesai menjadi gubernur Bank Indonesia, Pak Arifin Siregar ini menjabat sebagai apa?
Jadi udah berapa tuh orang yang bekas gubernur jadi Menteri Perdagangan? Mulai dari Radius Prawiro, Rahmat Saleh, jadi Arifin. Nah dulu hampir semua orang yang pernah jadi gubernur BI pasti dipromosikan jadi Menteri Perdagangan Pak Harto. Jadi orang udah tahu udah kalau ini pasti jadi Menteri Perdagangan nih orang. Ya. Jadi gubernur yang keberapa tuh Pak Arifin Siregar? Enggak, maksud Abi, dia orang internasional bukan? Nih. Jadi Pak Arifin Siregar diganti oleh Profesor Dr. Adrianus Moy yang menjabat Gubernur BI dari tanggal 27 Maret 88 sampai 93. Ini dari Gajah Mada, Fakultas Ekonomi Gajah Mada, dan Universitas Wisconsin, orang dari Pulau Rote. Nah ini juga pengalaman internasionalnya juga nggak kalah. Nah orang ini dulu terkenal sebagai anggota penyusun GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan juga menyusun Kitab Perpelita. Dulu ada zaman Pak Harto, rencana pembangunan 5 tahun, kedua, ketiga, dan keempat. Nih. Jadi sesudah Pak Moy, naiklah Dr. Sudrajat Jiwandono ya menjadi Gubernur Bank Indonesia. Ini Gubernur BI ini katanya ada hubungan baik dengan Begawan Ekonomi Indonesia, Profesor Dr. Sumitro Djoyohadikusumo. Pak Mitro ini bapaknya Pak Prabowo. Maka nggak aneh sesudah nggak jadi Gubernur BI, Pak Sudrajat jadi penasihat Gerindra. Nih. Ya. Ini ekonom. Ada saudaranya Sudrajat Mas Sujati atau siapa? Itu politisi, saudaranya dia. Selesai Pak Sudrajat, naiklah Dr. Syahril Sabirin. Ya. Dari Februari 98 sampai Mei 2003. Ini juga alumni dari Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Ya. Dari Bukit Tinggi. Nah, beliau juga pernah aktif di IBRD, di World Bank, ya, dan juga dipromosikan karena kemampuan di internasionalnya menjadi Gubernur BI. Maksud Abi, orang-orang pilihan betul nggak kalau gitu jadi Gubernur BI? Hah? Jadi bukan orang yang nggak laku di luar. Rata-rata dia pernah IMF, pernah ini, ya. Jadi maksud Abi, pinter-pinter ke bankers kita. Nah, yang mimpin nih. Kemudian sesudah Syahril Sabirin, soal kasusnya Abi tidak ceritakan, kita udah bicara tadi. Soal BLBI kita nggak cerita. Ya. Nih, jadi bukan forumnya kita bahas kasus hukumnya Syahril Sabirin ini. Nah, kemudian Syahril diganti oleh Burhanuddin Abdullah. Ini orang pertanian Unpad, nah, jadi doktor dalam bidang antik juga ini, ya. Ya di zaman orang Garut ini, Burhanuddin, ya. Jadi dia menjadi gubernur 17 Mei 2003 sampai 2008, ya. Dia pernah sekolah di Michigan University, ya, dan dia juga termasuk pejabat karir di Bank Indonesia. Jadi di zaman Presiden Megawati, ya, dia banyak jadi jabatan. Di zaman Pak SBY juga, ya. Kemudian sebelum itu dia pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian di zaman Gus Dur kalau tidak salah ini, ya. Jadi sesudah tidak menjadi Gubernur BI, kabarnya dia menjadi rektor IKOPIN, Institut Koperasi Indonesia di Jatinangor.
Beliau diganti oleh Dr. Budiono yang menjabat 22 Mei 2008 sampai 16 Mei 2009. Ini juga dari Gajah Mada, Fakultas Ekonomi UGM. Jadi udah berapa nih Gubernur BI yang dari alumni UGM? Udah banyak ya. Nih. Jadi Pak Budiono ini melanjutkan sekolahnya di Pennsylvania, di Monash University, dan juga University of Western Australia. Kemudian beliau naik menjadi wakil presiden ya 20 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Nah, sebelumnya beliau pernah jadi Menko Perekonomian, pernah jadi Menteri Keuangan, jadi pernah jadi kepala Bappenas. Ya. Nah, ini ya masuk AB. Latar belakang pendidikannya pugu nggak itu? Karena Pak Budiono jadi wakil presiden, maka Gubernur BI kosong. Maka diangkatlah PLT. Jadi pembantu, jadi pelaksana tugas. Nah, itu ada Deputi Gubernur Senior waktu itu, Dr. Miranda Gultom. Dari 17 Mei 2009 sampai 26 Juli 2009. Ya. Nah, sesudah itu diangkatlah secara definitif Gubernur Bank Indonesia Dr. Darmin Nasution dari tanggal 20 menjabat dari tanggal 27 Juli 2000 berapa? 9 sampai 23 Mei. Nah, ini dari UI. Fakultas Ekonomi UI. Nah, dulu di UI di BI ada juga namanya Nasution, namanya Anwar Nasution. Deputi Senior Gubernur BI. Nah, orang pikir dia bakal jadi gubernur, nggak tahu Nasution juga, tapi Darmin. Waktu itu dia Dirjen Pajak. Ya. Dia pernah juga menjadi Menko Perekonomian, ya. Dan pernah menjadi Direktur LPEM FEUI. Ini lembaga penelitian ekonomi masyarakat. Nah, itu Menteri Keuangan sekarang tuh juga pernah aktif di LPEM UI ini, Sri Mulyani. Ya. Nah, selesai Pak Darmin Nasution menjadi Gubernur BI, kalau nggak salah dia terus jadi Menko Perekonomian kalau nggak salah. Beliau diganti oleh Agus Martowardoyo yang menjabat Gubernur BI dari tanggal 23 Mei 2013 sampai 23 Mei 2018. Nah, ini alumni FEUI. Jadi jauh di Jogja diganti FEUI. Ya. Orang ini lahirnya di Amsterdam. Jadi bukan kelahiran sini. 24 Januari tahun 56. Dia melanjutkan sekolah informal ya di State University of New York, Harvard Business School, Stanford University, dan Wharton Executive Education. Nih. Dan dia pernah, ya, Agus ini, pernah menjadi Presdir Bank Mandiri. Dan juga pernah menjadi Menteri Keuangan. Ya. Jadi pada tahun 2015-2016, dia menjadi Ketua Dewan Pengurus. Nah, ini yang menarik ini. Ya, Dewan Pengurus Islamic Financial Services Board. Jadi punya anlih Islam. Ya. Kemudian dia juga menjadi pengurus International Islamic Liquidity Management. Orang nggak sangka bahwa dia punya anlih mimpin organisasi Islam. Ya. Nah, pada tahun 2014, Agus mendapat anugerah Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden. Nah, selesai Agus Marto ini yang pernah, jadi sebelum dia jadi Gubernur BI, dia jadi Menteri Keuangan. Ya. Yang sekarang ini Dr. Peri
Warjio. Yang keberapa tuh? Gubernur BI yang ke-17. Beliau menjabat mulai 23 Mei 2018 sampai sekarang. Nah, ini balik lagi, dia juga alumni Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Jadi Gajah Mada sama, ini juga gubernur DKI itu. Hah? Budiono UGM juga. Nggak apa-apa dah, UGM sama UI. Ya. Besok kita bikin ini SKPU. Nah, jadi Peri Warjio ini alumni Gajah Mada dan juga Iowa State University. Dia dilahirkan di ini nama desa nih, Gawok itu di desa di Sukoharjo. Kadang-kadang ada orang nyebutnya Boyolali. Dokumen resminya mengatakan karena SD-nya di desa Gawok. Ya. Gatak Sukoharjo. Dia lahir 25 Februari tahun 59. Nih. Nah, Peri ini pejabat karir di Bank Indonesia. Dan kuat dalam bidang penelitian. Nih. Dan dia juga pernah diangkat menjadi Direktur Eksekutif Southeast Asia Voting Group, SEA, Fiji, IMF. Tuh. Jadi tetap ada kait. Jadi nggak aneh IMF itu buat bangkit Indonesia. Jadi jangan takut-takutin orang Indonesia pakai IMF. Banyak orang sini jadi bos di IMF. Ya. Sampai di sini kalau ada waktunya. Tinggal closing statement habis ini. Ya, baik. Langsung saja mungkin kepada Bapak Haji Agus. Kami persilahkan untuk Singkat padat. berikan pertanyaan. Masalah keuangan kan ketika uang itu diganti ya dari uang dari Nippon, dari uang Belanda, Jepang, kemudian kan ada yang namanya gunting Saprudin. Kan kalau sekarang itu kita merusak uang itu kan ada sanksinya ya. Bagaimana itu? Ketika dulu itu uang digunting itu ada masalah gak itu untuk Pak Saprudin itu sendiri? Ya mungkin itu. Yang lain sekalian dari jauh sekalian. Assalamualaikum Abi. Ya, tadi balik lagi ke yang ori itu Abi. Kan di awal itu tahun 1953 ya, kalau nggak salah. Itu masa berlakunya itu berapa tahun Bi? Orinya itu? Ya, apa sampai Republik Indonesia Serikat atau berkelanjutan atau gimana? Ya itu aja. Yang lain, Bapak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi atas keterangannya. Cukup menarik dan mudah-mudahan menjadi wawasan kita ya tentang asal mula sejarah mata uang, bagaimana terbentuknya di negara kita, karena itu merupakan simbol dari ketahanan negara. Yang saya ingin tanyakan, pada saat BNI Indonesia mengambil alih di Japanese Bank itu Bi, alat bayarnya itu menggunakan mata uang apa Bi? Yang pertama itu, yang kedua, nah kan dengan kurun waktu 117 tahun tentunya uang udah tersebar Bi. Nah masa transisinya itu gimana Bi? Apakah ekonomi di Indonesia mungkin proses untuk peralihan menggunakan uang kita agak lumayan makan cukup waktu Bi. Kemudian
Nah, mungkin itu aja, Bi. Mudah-mudahan keterangan berikutnya bisa menambah wawasan buat kita semua. Terima kasih, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, jadi sama ini tema ini. Jadi pada waktu Saprudin menggunting duit, dia itu sebagai kebijakan dia. Kebijakan moneter yang nggak pernah terjadi di negara lain. Dia sebagai Menteri Keuangan. Kenapa? Itu yang dia gunting tuh duit. Jadi banyakkan duit tika itu. Duit merah. Ya. Supaya tidak terjadi kelebihan inflasi. Kan banyak duit itu. Maksudnya apa? Dia menghindari terjadinya penumpukan kekayaan oleh kolonial. Maka dibagi dua sama dia. Yang 2,5 perak silakan pakai buat ya transaksi. Yang 2,5 perak dijadikan obligasi. Jadi pinjaman negara. Ngerti nggak? Ya. Jadi tuh duit yang 5 rupiah digunting bagi dua. Nih. Nah kan dia Menteri Keuangannya nggak kena ketentuan yang ngerusak duit. Ya, ya, ada sanksinya. Nih, ya, itu kebijakan moneternya Saprudin yang nggak lazim. Menurut teori, ya kan kalau cerita moneter ada dua mazhab itu. Jadi ada mazhab moneteris, dasarnya pada uang itu. Ada strukturalis, jadi struktur lembaga keuangannya seperti apa. Nah, kita nggak bahas itu malam ini. Tapi kebijakan yang diambil itu monetize itu. Jadi duit, digunting aja, jadi nggak punya kebijakan lain. Dan kebijakan lain harus ada kemampuan produksi mengimbangi di lapangan. Itu kelamaan kita belum tumbuh industri kita. Ya. Nah, ini berkait dengan ORI tadi kapan masa berlakunya. Jadi uang Republik Indonesia ini itu masa berlakunya itu karena dia mulai sejak ada Bank Indonesia. Ya. Jadi pada waktu undang-undang RIS berdiri, RIS tahun 50-an. Ya, kan pas 50. Nah, yang berlaku ini Republik Indonesia Serikat. Jadi sudah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ORI masa berlakunya sampai kapan ya? Sampai dicetaknya duit yang lebih baru. Paham itu? Nih. Ya, jadi itu kan sampai waktu itu cukup lama memang. Kenapa jadi lama? Sampai nunggu kita bisa bikin cetak duit yang lebih bagus kualitasnya. Jadi ORI ini termasuk ORI yang daerah ya. Itu rata-rata itu ada yang sampai tahun 50. Nih. Jadi yang resmi betul saya sudah dinyatakan tadi tanggal 30 Oktober oleh Pak Hatta. Nah, itu startup duit kita mulai berlaku ORI. Nah, sampai kapan? Itu sampai Republik Indonesia bisa menciptakan duit baru. Ngerti ya? Jadi nggak ada batas waktunya itu. Maka waktu itu pemerintah bikin kebijakan sampai berapa lama duit ini bisa ditukar. Tapi yang jelas waktu itu gulden diganti, duit Jepang diganti, duit ini ya terus saya pakai dulu. Duit Republik Indonesia pecahan tadi. Ada yang 5 sen, 10 sen. Jadi dibikin jadi kecil. Ya. Duit ini. Nih, pertanyaannya, sama nggak Sunring dengan gunting duit? Itu lain lagi. Kalau Sunring, redenominasi Sunring itu, duit dikurangi kayak sekarang ini. Kalau redenominasi, 10.000. Nah, itu bisa misalnya nolnya dibuang 3, tinggal 10. Jadi yang 10 rupiah ini kekuatan daya belinya sama dengan yang 10.000. Ukurannya apa? Bukan di 10.000 misalnya dapat 10.000 beras dapat berapa kilo? 1 kilo. Nih. Kalau nolnya dibuang 3, yang 10 perak juga sama sekilo juga. Jadi ukurannya adalah pada barang yang bisa didapatkan dari. Nah terus yang kaitan Yudi tadi apa? Nah, jadi pada saat take over tadi kita kan 1 Juli tahun Desember 51 itu diambil alih. Itu masih berlaku duit dia itu.
Ya kan tadi nasionalisasi. Ya. Itu bahasa dari tanda petik itu apa yang gua ambil. Jadi kalau dinasionalisir, dijabel namanya tuh Bang. Jadi boro-boro nah, tapi ada hitung-hitungannya dibuat. Itu ada hitung-hitungannya, share-nya berapa. Nih. Makanya apa? Pinternya apa itu? Dia ambil dulu itu 51 sampai 53 tuh dari Japas Bank. Nah, tapi pada saat dikeluar undang-undang Undang-Undang nomor 11 ya, tahun 53, maka dengan sendirinya dikukuhkan likuidasinya itu. Jadi diambil alih oleh pemerintah. Jadi kalau sudah dinasionalisir artinya sebuah institusi, sebuah perusahaan diambil alih. Maksud Abi, kalau diambil alih jual beli bukan? Paham ya? Nah, jadi kalau bukan jual beli, ada kewajiban bayar tidak? Nanti ya? Nih. Itu yang menyatakan bahwa gue negara berdaulat. Nah, bahwa kemudian secara perdata ada masalah, itu juga sempat timbul. Ya, pemegang saham. Ini kan di Japas Bank kan punya pemegang saham. Dia bilang enak aja bank kita di. Nah itu. Tapi yang jelas, transaksi antara nyetak duit dengan bikin bank ini itu nggak sesederhana yang kita bayangkan sekarang. Nah maksud Abi, kemampuan berpikirnya para bankers orang Indonesia itu kan dia menggantikan yang Belanda udah ratusan tahun ngelola, itu diambil alih. Pertanyaannya jalan nggak tuh Bang? Jalan Bank Indonesia segala macam itu. Bahwa ada kurangnya iya. Nih. Ya paham mas ini ya. Nih, jadi artinya yang perlu difahami, jadi kalau sudah berbicara keuangan, nggak bisa kita mengabaikan peran Bank Indonesia. Kan kita ngomong nyetak duit seenaknya segala. Itu kewenangannya Bank Indonesia. Merintah. Nah tukang cetaknya Peruri. Nih. Paham apa di sini? Ya kalau nggak ada yang ditanya lagi, ya Bang ya. Nih. Nah, Abi ingin teruskan sedikit ya. Nah, ini para gubernur Bank Indonesia, kita udah lihat tadi. Bahwa mereka ini punya catatan hukum dan macam-macam. Kayak Yusuf Muda Dalam punya kasus politik karena terlibat dalam G30S. Menurut penilaian Mahmilub. Nah, juga kasus-kasus apa namanya yang tidak layak kita diskusikan pada forum ini. Nah, singkat cerita begini. Oleh pemerintah Republik Indonesia ini, bagaimana cara menghargai tokoh-tokoh ini? Maka salah satu cara yang ditempuh adalah di komplek BI itu sekarang ada komplek perkantoran. Ada gedung, ada menara namanya, menara BI. Atau BI Tower ya. Nah, BI Tower ini salah satunya menggunakan nama, ya, di gedung ini, nama dua tokoh yang pernah mewakili. Tokoh asal, anggaplah Bapak BI, itu Saprudin. Maka diabadikan namanya menjadi gedung Saprudin Perwira Negara. Tuh. Jadi ada nggak nama Saprudin di ini? Hah? Nah di samping gedung Saprudin ada juga gedung Radius Prawiro. Nih, Radio Prawiro ini mewakili unsur Orde Baru. Nih, kalau yang asalnya adalah Pak. Jadi ada dua tokoh diambil ini. Pertanyaannya gubernur yang lainnya, wallahu alam dah. Nih. Nah, ada di samping gedung-gedung itu, ya, bekas kantor The Javas Bank. Itu kan di apa? Di kota itu, jalan apa itu? Pintu Besar Utara kalau nggak salah. Hah? Pintu Besar Utara betul. Nah, Pintu Besar Utara itu bekas kantor. Ya pusat kota kan, pusat perdagangan kota lama kan di sana. Nah itu dijadikan, nah diresmikan oleh SBY, dijadikan museum Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesianya pindah ngantornya ke Jalan Tamrin nomor 2.
Jadi yang Abi maksudkan begini. Ya. Jadi 1, 2, 3 ini. Jadi gedung. Ya. Jadi kalau lihat diabadikannya Pak Asap itu di gedungnya. Kita nggak ceritakan ada perbedaan pandangan antara Pak Asap. Karena Pak Asap ini di Orde Baru juga dia ngeritik juga Soeharto. Soekarno dilawan. Ya orang Serang teh. Ini kan cucu Purbaya itu. Ya Bang. Ya. Ini yang Abi ingin ini kan. Nah, dari rangkaian bahasan kita tadi, ya kalau kita ingin mau bikin pointersnya kayak gitu Bang ya. Ya. Jadi yang pertama ini kita melihat bahwa Bank Indonesia ini adalah simbol perjuangan para founding fathers di bidang ekonomi dan ya, di bidang ekonomi khususnya di bidang uang dan perbankan. Dan kita lihat orang-orang yang menjadi gubernur Bank Indonesia itu bukan orang sembarangan pada zamannya. Dan dia punya pengalaman internasional rata-rata. Ya. Pernah jadi gubernur, ya pernah jadi pimpinan IMF, pernah pimpinan World Bank. Jadi kalau gitu orang yang nggak ngerti dianggapnya orang BI itu bego-bego. Ini kan suka ada diuka-uka kalau ngomong tuh. Nggak mudah menjadi gubernur BI itu. Karena bertanggung jawab dalam rangka menjaga stabilitas. Ya. Ini. Jadi artinya pointers pertamanya bahwa BI ini adalah simbol dari perjuangan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan ekonomi kolonial. Ya. Minimal dia menjatuhkan ya kekuasaan penjajah di bidang ekonomi yang simbolnya adalah The Japas Bank diambil alih. Kemudian juga menggantikan Jepang yang pertama. Jadi berbeda dengan perbankan lain. Nah, BI ini fungsinya sebagai bank sentral, bank sirkulasi. Jadi bohong kalau ada orang punya rekening di BI. Juga dengar nggak tuh? Ya. Kalau bank mungkin ya kalau bank atau lembaga apa ada rekeningnya. Tapi kalau pribadi misalnya Budi, Haji Agus, Akbar bilang punya rekening. Suka ada ngomong gitu nggak tuh? Tuh. Ya jadi kalau lihat gini nggak ada karena BI adalah bank sentral. Jadi kalau kita buka rekening itu adanya di bank komersial. Nih yang kedua. Nah yang ketiga kita ingin pada forum ini kita merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan memberikan dukungan respon kita bahwa kita mendukung keterlibatan Bank Indonesia dalam rangka pengembangan ekonomi syariah. Untuk menunjukkan ada eksistensi penegakan syariat di bidang ekonomi. Dan untuk itu, maka KOP kami, Abi rekomendasikan dan juga Mas Her, untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, termasuk mendukung Bank Syariah Indonesia. Ini, karena sesuai programnya dengan KOP kami ini. Nah juga supporting barangkali perlu dipikirkan kerjasama antara KOP kami dengan mitranya di luar, juga dengan jalur Bank Indonesia. Jadi artinya kita melihat bahwa Bank Indonesia ini ternyata aktif dalam pengembangan ekonomi syariah. Berarti dia nggak alergi dengan syariat. Betul nggak? Nih, tinggal bidang lainnya. Apalagi ada MES, nih, masyarakat ekonomi syariah. Nah, terus kita ingin garis bawahi, walau bagaimanapun BI punya peranan besar di dalam pengendalian pengawasan perbankan bersama-sama dengan OJK. Ini soal fasilitas kredit buat pemberdayaan ekonomi umat, koperasi, UMKM gitu. Ini kan kebijakan bagus di atas, baik kebijakan dari Menteri Keuangan, dari pemerintah, Menko Perekonomian, BI. Jadi jadi gimana caranya supaya fasilitas, terutama permodalan untuk UMKM ini bisa dimanfaatkan betul oleh UMKM, terutama di daerah pedesaan. Jadi jangan sampai dari atas bagus, di bawahnya
Paham nggak ya? Nih, jadi artinya kita dukung kebijakan apresiasi terhadap kebijakan Bank Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi umat. Ya, tapi kita juga ingin bagaimana dikontrol betul ini supaya kayak KUR lah misalnya. Ya. Supaya betul-betul bukan disalurkan, dimanfaatkan oleh UMKM secara apa adanya. Ini yang Abi lihat. Ini yang ujung yang gue pengen ngomong. Kita berharap bahwa ke depan Bank Indonesia, gubernurnya khususnya, tidak lagi terlibat dalam urusan seperti BLBI di masa lalu. Jadi bantuan likuiditas Bank Indonesia banyak disalahgunakan. Tidak sedikit dibawa lari kemana-mana, mungkin ratusan triliun. Ini harus betul-betul dikontrol oleh Gubernur BI yang sekarang khususnya. Nah juga bagaimana BI bisa memudahkan, barangkali menjadi fasilitator kayak kita yang punya mitra di luar negeri ini supaya memudahkan. Kita seperti kita kerjasama dengan GIG, kita dengan lembaga keuangan internasional supaya mudah masuk ke sini duit kita itu. Abi yakin kalau disupport oleh Bank Indonesia melalui MES ini akan memudahkan. Nah ujungnya nih, kalau bisa, ini cuma usulan. Kalau BI mau menerbitkan duit baru berikut, pakai gambar Safrudin. Ya toh? Ya ditempelin kadang ada Bung Karno udah. Ya. Ya. Siapa? Pak Harto udah. Bahkan dulu, maaf. Dulu pernah monyet itu. Masa mau duit gope? Nah, ini paling tidak sesuai dengan jasanya Pak Saf. Ya. Wayah. Nah, kan belum ada ya duit foto Pak Saf. Nih, kira-kira kita setuju nggak nih? Ya, jadi mata uang, Safrudin yang mau 50 ribuan kayak, jangan yang 1000-an. Ya, kan Pak Oto sudah. Nah, ini Abi kira kalau nggak ada yang lain, udah cukup ya kali ini. Nanti hal-hal lain yang belum kita bahas pada periode berikut. Dan Abi cuma ingatkan, kalau yang ingin juga memahami apa yang kita bahas kaitannya dengan Pak Safrudin, kita sudah bahas sebelumnya mengenai Pak Safrudin dalam konteks sebagai Bapak Bela Negara. Abi kira itu yang dapat Abi sampaikan dalam bahasan ini. Dan di ujung ini Abi ingin menyampaikan permohonan maaf kalau dalam penyampaian Abi ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, atau juga ada data yang tidak pas. Kalau data itu keliru ya kita akan koreksi. Dan harapannya adalah agar bahasan kita ini, walaupun belum rinci, karena masih ada serial berikut kita bahas tentang, mungkin kita akan bahas habis ini soal BNI, soal bank muamalat, soal perbankan, ya. Apalagi tadi sebentar kita bahas hari koperasi, ya. Disertai harapan agar apa yang kita sampaikan, diskusikan pada malam hari ini ada manfaat buat kita sekalian. Dan sekali lagi, ya, Abi menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, disertai harapan supaya kajian kita ini bisa menarik minat pada umat khususnya untuk lebih bergerak lagi di bidang ekonomi dan khususnya kader-kader umat yang bergerak di bidang perbankan. Ya, karena tokoh-tokoh masa lalu tidak sedikit yang punya anlih keislaman. Demikianlah yang dapat Abi sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Nasrun minallah wa fatun qarib. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi yang sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas kepada kami semua. Tentunya bermanfaat sekali untuk menambah wawasan kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Maksar TV ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Maksar TV yang sudah mensubscribe channel YouTube Maksar TV dan menonton seluruh konten-konten di dalamnya dari awal hingga akhir, dan nantikan kajian-kajian selanjutnya akan kami
tayangkan di channel YouTube Maksar TV. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram kami, yaitu Maksar TV, dan juga fanspage resmi kami, yaitu Maksar TV Official. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tutup pertemuan malam ini dengan pembacaan wal asri dan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. خير